coaching, sebaiknya sebagai langkah awal saya dan Bu Mita akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa sih yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Ini ya Pak, saya ingin sekali mengembangkan potensi pada diri saya. Yang pertama, presensi, karena saya ingin hadir sepenuhnya untuk coaching nanti dan menjadi pendengar yang aktif pada kegiatan coaching ini, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Seperti itu Pak. Baik ya Bu, setelah pertanyaan pertama dari Pak Andi, saya akan mengajukan pertanyaan kedua. Nah, kompetensi mana lagi yang akan Ibu kembangkan untuk kegiatan coaching hari ini? Lebih spesifiknya ya Bu. Kompetensi yang spesifik ya Bu, yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching hari ini? Saya ingin coachee saya ya Bu, bisa menemukan solusi dari permasalahannya nanti, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, seperti itu. Oke, baik. Demikian dulu ya Bu untuk observasinya. Silakan Ibu lakukan kegiatan coachingnya terhadap coachee. Saya dan Pak Andi terima kasih untuk kesempatan kali ini. Ya, terima kasih banyak ya Bapak, Pak Andi, dan Bu Miftah atas kesempatannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sahudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atika. Baik, gimana nih hari ini kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Sebaliknya kabar Bu Atika bagaimana? Alhamdulillah kabarnya sehat juga. Dengar-dengar nih Pak, ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Ya Bu, betul banget. Saya ada sesuatu nih yang ingin saya sampaikan kepada Bu Atika. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Pak ya. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya Pak. Berarti apa nih yang ingin Bapak sampaikan? Jadi begini Bu, terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah ya Bu, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya, terutama dalam penyampaian pembelajaran di kelas. Misalnya saya perhatikan metodenya masih metode konvensional gitu, masih dengan metode ceramah. Padahal kita ketahui bersama ya Bu ya, sekarang ini kan zaman sudah berkembang segala sesuatu, serba teknologi dengan IT, apalagi negara ini maju semakin besar. Tapi guru-guru di sekolah tidak mau terjadi perubahan sepertinya. Seperti itu Bu. Baik. Kalau yang saya garis bawahi ya Pak ya, berarti permasalahan Bapak ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ya Pak, yang kurang variatif, gitu ya Pak ya, apa betul? Ya betul sekali Bu, kurang bervariatif itu, baik dari modelnya ataupun dari medianya gitu Bu. Pembelajarannya masih yang lama sebenarnya.
lama gimana sih Bu yang lama gitu ya, dengan metode ceramah gitu. Oh iya, begitu ya. Pak Saudin, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin mendapatkan sesuatu gitu adanya Mama lagi ini. di sekolah saya, khususnya dalam pembelajaran, Mama lagi kerja dulu ya. dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas, terutama Oh saya dan gitu. rekan-rekan gitu Bu. Oh ya, jadi yang Bapak harapkan ini adanya perubahan ya Pak ya? Perubahan apa sih yang Bapak ingin lihat atau dapatkan? Ya, yang saya inginkan adanya perubahan misalnya dalam penyampaian pembelajaran, baik dari Mhm, segi metode, mhm. model, atau media pembelajaran yang bervariatif biar siswa gitu tidak bosan seperti itu. Baik menggunakan aplikasi misalkan, menggunakan quizzes atau tayangan video, PowerPoint yang berbentuk IT lah Bu, menyesuaikan dengan zaman. Seperti itu Bu. Wah, sangat bagus sekali itu Pak. Dari apa yang Bapak baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi ya, metode, model, atau media. Itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Pak ya. Dan nah, kondisi sekarang ini di sekolah Bapak itu berada di level berapa nih Pak? Kalau kondisi sekarang, kalau rentannya 1 sampai 10, saya rasa kondisi di sekolah saya kurang lebih 5 gitu Bu. Karena memang di sekolah Mhm, saya itu banyak gitu kan guru-guru senior, tapi agak sulit mungkin ya untuk apa namanya pembelajaran melakukan IT karena faktor mungkin seperti itu Bu. hmm. Jadi sekarang ada di level 5 ya, Pak, ya, kondisinya. Nah, kalau agak terlihat adanya peningkatan nih ataupun adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi di sekolah Bapak. Nah, level berapa ya yang Bapak inginkan nanti? Sementara ini mungkin yang penting ada kenaikan level gitu Bu. Oh, Misalnya dari level 5 ke 7 lah, nggak muluk-muluk. Yang penting ada peningkatan gitu. Cara pembelajaran di kelasnya, seperti itu Bu. wah, sesuai ekspektasi yang diharapkan saya juga nih, Pak. Berarti ya dari level 5 Ini bingung ya, cariin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu gitu antar rekan sejawat atau dengan rekan guru yang lain secara tapi bergantian ya, seperti itu mungkin Bu ide sementara dari saya. Oke, nanti adanya kegiatan mentoring ya. Oke, untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya nih. Selain itu, ada tidak Pak, strategi yang mungkin akan Bapak terapkan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba untuk konsultasi dulu nih dengan atasan saya, dengan kepala sekolah, Mhm. untuk membuat eh, beberapa kegiatan, diantaranya bisa dengan workshop gitu Bu, Wah, bisa ya. dengan komunitas belajar untuk peningkatan Mhm. kompetensi guru, khususnya saya dan rekan-rekan saya dalam menggunakan media-media yang bervariatif, seperti itu Bu. Oh, berarti Pak Sahudin pengen ya merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya Pak ya. Nah, dari ketiganya ini nih Pak, untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana ya Pak? Sepertinya ya yang mentoring ya Bu, ya karena mentoring itu mudah dilaksanakan gitu. Mhm, Atau dengan workshop persiapannya yang matang. Perlu juga Bu mhm. yang tidak sebentar, kemudian biaya juga yang harus mencari sumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin Mhm. yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah ya itu Bu, mentoring itu Bu. Oke, oh berarti itu ya, mentoring ya, Pak, ya. Lalu, kegiatan mentoring nanti Bapak pasti memerlukan support ya pastinya ya.
dan memerlukan bantuannya juga. Nah, kira-kira siapa yang Bapak nanti ajak untuk mensupport dan membantu Bapak nantinya? Ada sih Bu, Mhm. sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau Mhm. memang ahli dalam bidang IT IT. atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran itu yang sudah bervariatif misalnya di sekolah atau ide ini dan juga nanti saya minta bantuan dengan teman saya yang lebih pintar IT-nya misalkan dengan operator sekolah Pak Yusuf gitu dan bisa juga dengan Pak Ito seperti itu Bu. Oh, baik. Berarti sudah menemukan orangnya ya, Pak, ya, untuk membantu Bapak nanti. Jadi Pak Saudin kan ingin melakukan mentoring nih dengan cara berkolaborasi ya, Pak, ya, dengan rekan-rekan kerja. Nah, saya ingin tahu nih kapan nih Bapak mau direalisasikan nanti mentoringnya? Insya Allah secepatnya Bu karena saya Mhm. udah nggak sabar nih pengen banget gitu saya dan rekan saya dalam pembelajaran Mhm. itu bervariasi. Minggu depan insya Allah Bu akan saya lakukan. Saya dan rekan-rekan akan coba berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Wah, bagus sekali ya, Pak, ya. Pokoknya secepatnya ya, Pak, ya. Nah, sekarang, lagi berada di penghujung percakapan nih kita nih, Pak. Apa sih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, ya Mmm, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya, dengan caranya ada kegiatan mentoring, kemudian juga dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan pemanfaatan. media pembelajaran. Salah satunya adalah dengan IT tadi. Masya Allah, alhamdulillah ya Pak ya, sudah ada gambaran ternyata ya nih ya, untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Luar biasa pokoknya Pak Sahudin, mantap ya. Nah, nanti saya tunggu ya Pak kabar-kabarnya dari Bapak setelah melakukan mentoring nanti. Percakapan kita hari ini mungkin sudah cukup ya Pak ya. Semoga rencana-rencana Bapak untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih Bu Atika sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi, ya nanti saya ini bisa melakukannya dan bisa bermanfaat bagi saya dan perubahan di sekolah saya. Sama-sama Pak Sahudin. Ya, semoga kita bisa mengobrol lagi ya di lain kesempatan ya Pak ya. Oke, begitu saja mungkin kali ya Pak ya, Pak Sahudin. Cukup sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Atika. Nyambung. Assalamualaikum Bu Atika. Waalaikumsalam Pak Andi, Bu Miftah. Bu Bu Atika tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Sahudin. Nah, sebelum Mhm, penutupan ya, Bu, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan nih pas observasi tadi ya. ya. Apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Pada coaching hari ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut tidak bisa menggali koci. Untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahannya koci tersebut. Oke, baik Bu Atika. Menurut saya sebagai observer, ya terlebih tadi proses coaching Ibu dengan Pak Sahudin, menurut saya sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Dan Hmm. juga
Ibu sudah berusaha untuk menggali solusi dari permasalahannya dan juga coachingnya tadi sudah dilakukan dengan prinsip sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi, Bu, proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi untuk ke depannya. Nah, itu ya Bu, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sahudin. Waalaikumsalam Bu Atika. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana juga kabar dengan Bu Atika? Alhamdulillah Bapak kabarnya sehat, saya juga. Oh iya Pak, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya Pak ya. Boleh nggak Pak, sebelum melakukan proses coaching nih, ada sedikit nih yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu Miftah, Bu Atika boleh silakan. Baik, saya dulu ya Bu Miftah. Baik Pak, terima kasih ya. Begini, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan juga akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee ya Pak ya. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan kepada coachee? Dan jangan lupa juga ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih ya Pak, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Sangat boleh Bu, silakan Oh, Bu. ya, mungkin nanti ditanyakan oleh Bu Miftah nggak apa-apa. Ya, Bu Miftah, apa yang ingin ditanyakan kepada Pak Sahudin? Silakan Bu Miftah. Oke, baik Ibu Atika, terima kasih. Nah, Bapak Sahudin, untuk pertanyaan pertama nih Pak, nah saya ingin tahu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kita kali ini Pak? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke, baik. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Pak, yaitu terdiri dari kehadiran penuh atau present, kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Di antara ketiganya, kira-kira mana nih yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan dan Bapak lakukan dalam kegiatan observasi kita kali ini? Baik Bu, yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching Bu. Oke, baik. Jadi ada 2 ya Pak kompetensi yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini. Nah, yaitu ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau begitu indikator tercapaiannya seperti apa ya Pak? Saya sih
ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu, Bu. Oke, jadi Bapak membuat indikator ketercapaian pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak lakukan kegiatan coaching kali ini dengan coachnya dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol kembali ya Pak dengan saya dan Bu Atika. Baik Ibu, terima kasih dengan senang hati. Sama-sama Pak. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum Pak Andi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baik Pak Saudin. Gimana kabar Pak Saudin hari ini? Alhamdulillah baik Pak Andi. Saya dengar nih Pak Andi ada yang mau disampaikan nih. Ada sesuatu nih. Mau menceritakan apa ya Pak? Iya Pak, jadi gini, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah gitu Pak. Baik. Boleh Pak, kita ada waktu 15-20 menit ya Pak Andi. Silakan Pak Andi mau menceritakan apa? Mohon maaf Pak ya sebelumnya saya mengganggu waktu Bapak ya. Jadi gini Pak, di sekolah saya ini tuh saya melihat siswa-siswanya seperti merasa bosan gitu loh Pak untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran itu yang monoton, yang itu-itu aja gitu Pak. Cara berceramah, padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang gitu-gitu aja gitu Pak. Sehingga itu banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Baik Pak Andi. Berarti di sekolah Pak Andi ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya? Iya, betul sekali, Pak. Jadi pembelajarannya dengan cara berceramah, ya gitu-gitu aja, Pak. Setelah saya lihat dan tanya sama siswa, gimana nih pembelajarannya? Ya gitu, Pak, katanya. Males kayak gini. Jadi mereka itu nggak antusias untuk belajar di sekolah, Pak. Oke, baik Pak Andi. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini, Pak? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan sekarang itu, saya itu pengen adanya perubahan gitu loh, Pak. Perubahan setidaknya sedikit terlihat itu ada perubahan di sekolah gitu. Cara pembelajarannya, kemudian itu lebih diubah sedikit mungkin dengan menggunakan metode atau model pemanfaatan media pembelajaran yang ada di sekolah yang sudah disediakan gitu, Pak. Oh, jadi Pak Andi ini ingin adanya setelah saya garis bawahi adanya perubahan di rekan Pak Andi sendiri ya untuk merubah cara mengajar ya Pak. Betul nggak Pak? Betul, Pak. Biar ada perubahan gitu. Nah, Pak Andi, perubahan yang seperti apa nih yang Bapak harapkan dari rekan-rekan guru Bapak ini? Ya, yang saya harapkan sih perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik lagi gitu, Pak. Seperti penggunaan metode model pembelajaran yang bervariasi. Terus pemanfaatan media juga itu sebetulnya sudah disediakan kan oleh sekolah. Nah, ini harapan saya yang sudah disediakan oleh sekolah itu dimanfaatkan secara maksimal gitu, Pak. Tapi ini kenyataannya ini kurang dimanfaatkan oleh rekan-rekan guru gitu, Pak. Oh, begitu ya Pak. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan Pak, kalau dibilang ideal itu levelnya sampai 10 nih ya Pak. Jadi kira-kira untuk di sekolah Bapak ini
levelnya itu sudah sampai angka berapa ya Pak? Ya kalau misalnya maksimalnya level 10, mungkin kalau saya sih level 5 sudah cukup sementara ini Pak ya. Karena masih banyak walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan gitu atau menggunakan alat media yang ada di sekolah. Dan apa sudah melakukan pengembangan diri baik penggunaannya, pemanfaatannya dari teknologi itu sendiri. Nah, teknologi yang sudah digunakan oleh sebagian guru itu ada mereka yang menggunakan PowerPoint dan seterusnya itu, tapi sebagian besar juga masih belajar begitu-begitu aja, masih menggunakan ceramah gitu yang lainnya Pak. Ya, jadi lebih lebih banyak yang menggunakan metode ceramah. Hanya beberapa guru saja yang sudah menggunakan media PowerPoint. Walaupun itu sifatnya baru hanya belajar gitu mereka juga Pak. Baik Pak Andi. Sekarang kan di sekolah Bapak levelnya 5 ya. Emang cukup sih Pak. Tapi kayaknya Pak Andi ini masih punya harapan nih dari guru-guru gurunya. Level berapa sih yang Pak Andi ingin lihat dari rekan guru-guru Pak Andi di sekolah Bapak? Sepertinya enggak yang terlalu banyak ya Pak. Ya karena kita sedang berusaha nih, berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan gitu. Setidaknya ada perubahan sedikit gitu loh Pak. Pengennya sih di level 7 gitu. Itu menurut saya sudah cukup Pak. Karena di sini masih banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias, tapi bingung cara memulainya seperti apa gitu Pak. Baik. Kalau begitu eh, sekarang langkah-langkah yang Pak Andi lakukan itu untuk membantu rekan guru-guru kira-kira apa Pak? Seperti apa pembelajarannya? Nah mungkin kalau langkah-langkah ya, mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah mendiskusikan permasalahan dari teman-teman semua kepada rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan. Terus dalam ada pendampingan dan mentoring seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Andi. Yang melakukan mentoring apa ya? Ya. Selain mentoring Pak, apakah ada nih strategi yang lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan nih pada rekan-rekan Bapak? Sepertinya kalau untuk ini ada apa ya namanya? Ini mencakup skala yang besar. Ini bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu, Pak. Maksudnya semua guru-guru itu bisa mengikuti. Baik Pak. Tadi selain mentoring, Bapak juga ada yang mau dilakukan disebutkan seperti workshop atau pelatihan. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini nih Pak, yang nyaman, yang mudah dilakukan, metode yang mana nih, strategi yang mana nih yang akan dilakukan yang Bapak? Kayaknya lebih ke mentoring dulu ya Pak. Karena kalau yang mentoring ini kan sasarannya yang pengen atau yang mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya karena ini tuntutan dari sekolah. Kemudian pelatihan dia sebenarnya sebetulnya dia belum ada kemauan gitu, hanya karena tuntutan dari sekolah, seperti itu, Pak. Baik Pak, ini kan pasti butuh dukungan ya Pak. Kira-kira Pak, siapa nih yang membantu Bapak atau rekan Bapak nih untuk melakukan mentoring tersebut Pak? Nah, kalau untuk dukungan sih, sebenarnya saya punya teman. Nah, teman itu lumayan sih jago banget di bidang IT-nya gitu. Mungkin nanti bisa membantu saya dalam menyamakan konsep dulu dengan rekan saya. Nah, diantaranya ada rekan saya dari operator itu Pak Dwi ya. Kemudian
nanti di situ mereka bisa membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut. Sehingga nanti sasarannya bisa lebih banyak gitu, Pak. Baik, Pak Andi. Berarti nantinya Pak Andi akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain. Ya, betul, Pak. Saya akan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi gitu sama saya, Pak. Baik, Pak Andi. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih, Pak. Dari percakapan kita kali ini, apa sih yang Pak Andi dapatkan? Dari percakapan hari ini, saya mendapatkan, jadi ada sedikit gambaran sekarang, Pak, ya. Ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan pembinaan dalam menyampaikan materi terhadap siswa, yaitu mungkin yang nanti saya ambil yaitu dengan cara mentoring gitu ya, Pak. Jadi waktu untuk saat ini yang saya bisa lakukan dengan cara mentoring mungkin, Pak. Wah, saya sudah tidak sabar nih, Pak Andi, menunggu cerita-cerita lagi nih dari Pak Andi. Ketika sudah melakukan mentoring ya Pak, mungkin kita cukupkan dulu ya Pak ya, sampai di sini ya percakapan kita. Mungkin nanti lain waktu kita akan lanjut dengan ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Baik, terima kasih ya Pak atas kesempatan dan waktunya. Setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama Pak Andi, semoga kita bisa bertemu lagi. Kita tutup saja ya Pak ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, proses coachingnya seru ya Pak ya. Katanya ya, tadi saya lihat Bapak Pak Saudi dengan Pak Andi sepertinya seru coachingnya. Nah, bagaimana nih Pak tadi hasil dari proses coachingnya yang dirasakan oleh Pak Sahudin, apa sudah berjalan dengan lancar? Wah, alhamdulillah Bu Atika, Bu Mita, tadi saya melakukan coaching dengan Pak Andi berjalan dengan baik dan juga lancar, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi ya sama Pak Andi, ada sedikit pertanyaan nih Pak, yang akan saya tanyakan kepada Pak Sahudin. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya Pak? Baik, Bu Atika, terima kasih. Ya. Tadi selama saya coaching dengan Pak Andi, alhamdulillah saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari Pak Andi untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri. Mungkin Ibu Miftah ada yang mau disampaikan kepada Pak Sahudin kali ya? Baik Bu, bagus sekali Pak Saudin karena sudah berhasil melakukan proses coaching. Tapi hanya beberapa yang sudah saya catat tadi ya Pak, bahwa Pak Safruddin sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam koci dan mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Pak Sahudin juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah melihat dan mendengar percakapan Bapak dengan Koci. Bapak sudah fokus terhadap Koci, arah di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah mendengarkan dengan aktif dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci Bapak. Nah, selain itu
Yang jelas Bapak sangat luar biasa sekali apa yang sudah Bapak lakukan, pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses untuk kedepannya dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya Pak, satu lagi, Bapak untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching berikutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, Bu, untuk kedepannya saya ingin lebih mendalami dan memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Begitu Bu Mifta. Oke, baik Bapak, luar biasa sekali semangatnya. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya alur tirtanya sehingga agar lebih baik lagi kegiatan coachingnya. Terima kasih ya Pak, seru sekali kegiatan ngobrol kita hari ini. Mudah-mudahan eh, kegiatan coaching Bapak dapat berjalan dengan lancar dan terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur TITA. Dan akhirnya saya dan Bu Atika akan mengakhiri proses observasi hari ini. Terima kasih atas kesempatan waktunya Pak Sahudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atika. Ya Bapak, sama-sama. Assalamualaikum Bu Miftah. Waalaikumsalam Pak Andi, Pak Sahudin. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Baiklah Ibu, Ibu akan melakukan coaching hari ini betul? Iya betul sekali Pak. Nah di sini saya dan Pak Sahudin akan menjadi observer ya Bu. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching nanti dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Ibu coaching. Kemudian sudah sesuai menggunakan alur tita atau belum. Dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Dan bagaimana nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Nanti jangan lupa ya Bu, pada saat proses pelaksanaan Bu Miftah dengan Bu Atika itu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya dan Pak Saudin akan memberikan beberapa pertanyaan, ya Bu ya. Baik Pak, silakan. Baik Bu Miftah. Pertanyaan yang pertama nih, dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu Miftah kembangkan? Oke, baik. Untuk proses coaching kali ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, Pak, yaitu pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Oke, sangat luar biasa sekali Bu Miftah. Dari ketiga kompetensi tadi nih Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik gitu Bu? Baik Pak, dari ketiga kompetensi yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifiknya adalah mendengarkan dengan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya akan lebih fokus sehingga saya akan merasakan kehadiran penuh, dan dengan mendengarkan aktif pun saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee. Nah, kemudian nih Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Miftah dalam proses coaching ini, indikator ketercapaiannya Bu?
Oke, baik Pak. Indikator ketercapaian yang akan saya lihat apakah Koci sudah bisa mencari solusinya atas permasalahannya sendiri dan juga Koci memiliki rencana atau rencana ke depannya yang akan dilakukan. Baik Bu Miftah, mungkin itu aja pertanyaan dari saya dan Pak Andi. Untuk sebelumnya Ibu melakukan coaching dan semoga nanti Ibu sama Bu Atika saat melaksanakan coaching selalu mengingat ya Bu ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi dan Pak Andi, dan selamat melakukan coaching ya Bu. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih Pak Andi, Pak Sahudin atas waktunya. Assalamualaikum Bu Atika. Waalaikumsalam Ibu Miftah. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat kabarnya Bu. Bagaimana dengan Ibu kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Katanya Ibu ada yang mau dibicarakan ya? Iya Bu, betul sekali. Saya mau membicarakan mungkin, ada waktu ya nanti kita sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah. Setelah saya amati ya Bu ya, di sekolah itu cara pembelajarannya itu masih monoton Bu. Pembelajarannya masih dengan metode yang lama, yaitu metode konvensional dengan ceramah gitu loh, Bu. Jadi terkadang membuat siswa-siswi juga menjadi bosen ya pastinya dalam pembelajarannya. Nah, saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif gitu, sesuai pada zaman sekarang ini. Perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat sekali ya, Bu, sekarang. Jadi, sebagai guru juga kita harus menyesuaikan diri dong kan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini, gitu. Oke, baik Bu. Jadi Ibu ingin cara penyampaian materi yang bervariatif ya Bu. Iya iya Kira-kira betul. setelah kita berbincang-bincang seperti ini kurang lebih 15 sampai 20 menit, itu apa aja sih yang menjadi harapan Ibu ke depannya? Yang saya harapkan ya, Bu, ya, saya itu ingin mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru nih supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya, seperti itu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya, Bu. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan itu, eee adanya perubahan dalam metode atau model dan media pembelajarannya ya, Bu, yang lebih bervariatif seperti itu. Misalkan, dengan adanya metode-metode yang sekarang ini, Bu, yang lagi marak nih ya, yang banyak aplikasi-aplikasi gitu ya, dalam pembelajaran seperti misalkan Quizizz ya, Bu, atau tidak jauh sih dengan PowerPoint juga, itu sudah cukup bagus ya untuk digunakan. Seperti itulah mungkin, Bu. Baik, jadi intinya Ibu ingin penyampaian materi yang lebih bervariatif seperti itu Iya, ya, Bu. Jadi mhm kalau misalnya itu adalah kondisi yang ideal dan ada mhm levelnya nih, mhm. menurut Ibu, kondisi di sekolah Ibu termasuk ke level berapa ya, Bu, antara 1 sampai 10? Kira-kira ya kalau menurut saya sih masih di level 5 sih, Bu, ya. Karena di sekolah juga kan masih banyak guru-guru yang senior yang masih belum bisa, itu ya, masih membutuhkan apa sih, potensi dirinya dan juga masih memakai metode ceramah gitu, seperti itu. Baik, berarti masih di level 5 ya, Bu, untuk saat ini dengan situasi seperti itu. Mmm. Nah, menurut Ibu, Ibu ingin naik ke level berapa ya, Bu?
Mungkin yang saya inginkan itu, ingin di level 7 saja itu juga sudah cukup Adanya ya, perubahan gitu. menjadi ke level 7 ya, Bu. Nah, untuk mencapai ke level 7, kira-kira Ibu pilih, ada ide apa ya, Bu, yang akan Ibu, pakai atau Ibu rencanakan ke depannya? Saya tuh ya, Bu, sebenarnya masih, apa ya, masih yang saya pikirkan gitu ya, Bu, ya. Masih memikirkan itu gitu. Apa mungkin, saya akan membuat pendampingan gitu atau juga mentoring saja gitu ya, Bu, ya, kepada rekan-rekan guru secara bergiliran gitu. Mungkin itu yang saya, ada idenya gitu. Baik, jadi Ibu akan berencana untuk mengadakan mentoring atau pendampingan secara individu seperti itu ya, Bu? Dengan atau ada strategi yang lain yang akan Betul. Ibu gunakan selain mentoring? Mungkin saya akan mengkonsultasikan dulu ya, Bu, terlebih dahulu kepada membuat workshop ataupun pelatihan gitu ya, tentang media pembelajaran di sekolah gitu. Baik, jadi pilihannya ada 2 ya, Bu, Ya. melakukan mentoring atau melakukan workshop setelah berkonsultasi dengan kepala sekolah. Nah, di antara keduanya, kira-kira mana yang akan Ibu pilih ya, Bu, dengan kondisi sekolah Ibu saat ini? Sepertinya untuk saat ini ya Bu, metode mentoring akan lebih tepat mungkin digunakan ya Bu ya. Mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior, yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop ya. Dan juga kalau workshop itu kan membutuhkan biaya yang lebih banyak gitu ya Bu, membutuhkan narasumber juga, lalu membutuhkan waktu yang lebih lama juga, seperti itu. Baik, jadi intinya Ibu lebih memilih metode mentoring dibanding Ya. dengan metode workshop. Untuk metode mentoring sendiri, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya ya, Bu, ya, biar lebih baik gitu. Mungkin juga nanti minggu depan kayaknya, Bu, akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergiliran. Kira-kira minggu depan Ibu akan, melakukan kegiatan mentoring tersebut. Nah, apakah ada yang akan membantu Ibu dalam kegiatan mentoring, minggu depan, Bu? Mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan guru yang lainnya, mungkin yang saya pinta mungkin Pak Suhendri ataupun Bu Eva ya, yang sudah ahli dalam media pembelajaran. Baik, jadi Ibu akan melakukan dengan rekan sejawat dalam kegiatan mentoring kali ini. Benar, Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu, saya dalam melaksanakan mentoring tersebut nanti. Baik, Bu Atika. Nah, sekarang kita sudah berada di sesi Iya, perbincangan. iya. Tidak sabar lagi saya mendengar bagaimana hasil, kegiatan mentoring yang sudah Ibu lakukan. Nah, saya kegiatan tersebut berhasil ya, Bu, dan ada perubahan, tapi Amin. mudah-mudahan ya benar-benar berhasil ya, Bu. Ya. Ya kita ketemu lagi di lain kesempatan, tapi sebelumnya kira-kira, apalagi yang akan Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama perbincangan kita ini ya, Bu, saya mendapatkan gambaran ya, tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan itu proses pembelajarannya menjadi bervariatif gitu, dengan metode mentoring tadi. Baik Bu Atika, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa Ya, ngobrol-ngobrol lagi minggu depan, kita ngobrol lagi ya. Dan iya, tentang Bu. aksi yang sudah dilakukan oleh Ibu Atika, terima kasih sudah, menyampaikan kepada saya mungkin untuk saat ini sampai, selesai sampai ini, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Ibu, Bu Miftah. Waalaikumsalam. Sebelum melakukan coaching, tadi saya sama Pak Andi menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu Mita ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Mita,
tadi sebelumnya melakukan coaching apa yang sudah dilakukan Bu Miftah terkait indikator tersebut? Baik, Pak Suhendi dan Pak Andi, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching yang sudah saya lakukan, proses coaching sesuai dengan alur Tirta saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang dia rasakan. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Pak Andi dan Pak Sarudin. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer dan Pak Sahudin tadi ya, tadi itu sudah bagus sekali ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Miftah tadi sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Selamat ya Bu Miftah. Di sini sebelum kita akhiri, nih saya mau ada pertanyaan satu lagi. Dari yang sudah Ibu lakukan, tadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan, Bu? Baik, terima kasih Pak Andi atas ujiannya. Kompetensi yang akan saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih dalam dan mendalam lagi dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Luar biasa sekali ya Bu Miftah. Ini ya tadi padahal sudah menerapkan Tirta itu. Udah luar biasa sekali loh Bu. Kemudian di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Miftah itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari yang saya lihat tadi, responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai yang diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali loh Bu Miftah. Pengen lebih menggali lagi ya. Semoga next ke depannya Bu Miftah lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu Miftah dengan berbagai pengalaman lagi. Oke Bu Miftah, saya cukupkan mungkin untuk pertemuan hari ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.